うまそうな肉。ドラえもんいるのは確かなんだ。僕。Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas, dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. Kenapa harus aku? Keluhnya. Aku akan mempermalukan timku. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang. Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. Aku tahu kamu akan datang, kata Nobita sambil berdiri. Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi. Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. Apa itu? Tanya Nobita, bingung. Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan. Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. Aku bisa menang dengan ini, tanyanya. Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini, jawab Doraemon. Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor!
Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerjasama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas. "Itu baru Nobita yang ku kenal." Nobita menegaskan jika itu hanyalah kebohongan. Nobita pun meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat yang bisa membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama alat penyedot kebohongan, di mana alat itu akan menyedot kebohongan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak sesuai. Sebaliknya, orang itu akan berkata jujur. Nobita pun kegirangan mendapatkan alat tersebut dan langsung mencobanya kepada Doraemon. Ternyata, alat itu berhasil menyedot kebohongan tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian pergi keluar untuk menggunakannya. Saat itu, Nobita mendengar suara Giant yang menangis dan mengatakan jika ada buaya. Namun, alat itu mendeteksi jika kata-kata Giant adalah kebohongan. Saat mereka sampai di rumah Tsuneo, Nobita langsung menggunakan alat itu untuk mendeteksi perkataan Giant. Ternyata, Giant hendak menakut-nakuti Nobita dengan mainan buaya. Alhasil, Nobita pun tahu niat Giant. Di sini, Giant dan Tsuneo pun menjadi bertengkar karena gagal mengerjai Nobita. Setelah itu, Nobita pun menggunakan alat penyedot kebohongan kepada setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, alat tersebut sampai terlihat sangat penuh karena banyaknya kebohongan. Doraemon pun kesal karena Nobita tidak aturan ketika menggunakan alat tersebut dan mendatangi Nobita. Doraemon mengatakan, jika Nobita harus segera mengubur alat tersebut supaya tidak meledak sembarangan. Jika alat tersebut meledak, maka isi kebohongan akan menyebar kemana-mana. Alhasil, Nobita juga akan mendapat imbasnya. Mendengar hal itu Nobita pun ketakutan dan berusaha mencari tempat untuk mengubur alat tersebut. Namun, Nobita sama sekali belum menemukan tempat yang pas untuk menguburnya. Hingga akhirnya, alat itu pun meledak di laut dan membuat Nobi terjatuh ke air laut dan membuat Nobita menangis. Di sini, Doraemon datang dan mengatakan jika perkataannya adalah bohong. Jadi, jika alat tersebut meledak, maka kebohongan itu akan kembali kepada pemiliknya. Hal itu pun membuat Nobita lega. Doraemon pun mengajak Nobita pulang ke rumah. Dan, film pun selesai.